Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Zaki dengan NPM G1A0234041. Di sini saya akan mengulas materi-materi bahasa Indonesia dari awal semester hingga akhir semester. Baik, langsung saja ke slide berikutnya. Berikut adalah daftar isi dari materi-materi, berikut dari hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia hingga mendesain proposal penelitian. Dan bab pertama ya, kita membahas hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sendiri diawali dengan peresmian undang-undang pada tahun 2009 pasal 1 ayat 1 yang berisi yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kedua yaitu bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Kemudian yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua atau lingua franca, bahasa pergaulan bagi sebagian masyarakat Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kemudian kedudukan dan fungsi, menurut dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, memiliki fungsi sebagai lambang negara, kebanggaan kebangsaan. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat penghubung antar negara, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang terakhir, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian kedua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, memiliki fungsi diantaranya yaitu bahasa resmi kenegaraan, kemudian bahasa pengantar dan pendidikan, kemudian sebagai alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembang kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Itu perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Terbukti dari prasasti-prasasti seperti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, dan Karang Birahi. Para prasasti ini menggunakan huruf Pranagari dan berbahasa Melayu kuno. Kemudian pada tahun 1901 terjadi penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk bahasa Melayu oleh C.H. Van Oppojuisen dengan bantuan Engku Nawawi, gelar Sultan Mamur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim yang kemudian dikenal sebagai ejaan Van Oppojuisen. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan memiliki ciri khas seperti penggunaan titik koma, seperti penggunaan huruf J yang dibaca Y dan huruf OE dibaca U, serta penggunaan tanda diakritik seperti koma, ain, dan trema. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu Hari Sumpah Pemuda, di hari itu menegaskan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama kali diadakan di Solo, di mana disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Kemudian sesudah merdeka, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, Bab 15 Pasal 36 menetapkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian ejaan Republik atau ejaan Suwandi 19 Maret 1947 ditetapkan oleh Suwandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, dalam Surat Keputusan 19 Maret 1947 nomor 264 /BHG.A.
Ciri ejaan ini antara lain penggantian huruf OE menjadi U, penulisan bunyi sentak K, penulisan kata ulang dengan angka 2, dan tidak membeda-bedakan penulisan di sebagai awal atau kata depan. Kemudian pada Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1954 diprakarsai oleh Menteri Muhammad Yamin, diselenggarakan di Medan, dan hasilnya dibentuk badan yang bertugas untuk menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Kemudian ejaan pembaharuan atau pada tahun 1957 dikembangkan oleh Profesor Prijono dan Eka Topo. Meskipun tidak diperlakukan secara resmi, perubahan ejaan ini mencakup penggantian DJ menjadi J, TJ menjadi TS, NG menjadi N, NJ menjadi N, SJ menjadi S, serta penulisan vokal A, I, U, dan OI berdasarkan pelafalan menjadi AY, AW, dan OY. Kemudian ejaan Melindo atau Melayu Indonesia sebagai hasil perumusan ejaan bahasa Melayu dan Indonesia tahun 1959 hanya diberlakukan. Ciri ejaan Melindo sendiri yaitu TJ ditulis menjadi C, dalam kata NJ ditulis menjadi NO. Kemudian ejaan baru atau ejaan LWK berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 pada 19 September 1967. Ciri ejaan baru jadi konsonan DJ diubah menjadi J, konsonan TJ diubah menjadi J, konsonan NJ diubah menjadi NY, SJ diubah menjadi SY, dan CH diubah menjadi KH. Kemudian lembaga bahasa dan susastraan pada tahun 1968 menjadi lembaga bahasa nasional. Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan pada masa Menteri Mansuri Saleh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Cirinya yang pertama yaitu F, V, dan Z merupakan unsur serapan dari bahasa asing, diresmikan pemakaiannya. Kemudian huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam ilmu pengetahuan tetap digunakan, misal pada kata furqan dan xenon. Awalan D, strip, dan kata depan D dibedakan penulisannya. Kata depan D pada contohnya di rumah, di sawah, penulisannya dipisah dengan spasi. Sementara D strip pada dibeli atau dinamakan atau dimakan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kemudian kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya, dan angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Kemudian pada tahun 1975 menjadi pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Pada tahun 1988 pedoman umum ejaan yang disempurnakan PUEYD edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0533A U 1987 pada tanggal 9 September 1987. Edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 46. Kemudian Permendikbud Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan PUEYD diganti nama menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kemudian 2021 berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 0321/i/bs.00.00/2021 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI berkaitan aturan pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Pada tahun 2022 berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
nomor 0321/I/BS.00.2021 ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD berkaitan aturan penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Kemudian bab 2 yaitu sikap bahasa Indonesia. Pengertian sikap bahasa sendiri yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam bentuk wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Kemudian terdapat ciri sikap bahasa menurut Garvin dan Mathiot 1968. Yang pertama, kesetiaan bahasa atau language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya yang apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kemudian kebanggaan bahasa atau language pride, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga yaitu kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa atau language use. Kemudian terdapat komponen sikap bahasa menurut Lambert 1967. Yang pertama yaitu komponen kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang diberikan dalam proses berpikir. Kemudian komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka, berharap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif, jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Kemudian konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai contoh putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Kemudian jenis sikap bahasa menurut Anderson dalam Chair 2010 yaitu sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Kemudian sikap non kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Dan berikut adalah contoh EYD dengan imbuhan me bertemu huruf yang kata dasarnya K, T, S, P, dan huruf kata kedua tersebut huruf vokal, maka akan mengalami pelepasan. Contohnya di sini me plus kaji dan kata depan K, kemudian kata kedua yaitu huruf vokal menjadi mengaji, kemudian me plus produksi menjadi memproduksi, kemudian me plus pesona menjadi memesona, kemudian me plus empunya plus i menjadi mempunyai, kemudian me plus pengaruh plus i menjadi mempengaruhi. Kemudian bab 3 yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah prosa. Prosa sendiri adalah bentuk tulisan yang disusun dalam kalimat dan paragraf, bukan dalam bait atau baris. Prosa digunakan untuk menyampaikan ide, cerita, atau informasi secara langsung dan jelas. Jenis-jenis prosa terdapat prosa fiksi, yaitu novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Kemudian prosa non-fiksi, yaitu tulisan akademik atau karya tulis ilmiah. Kemudian puisi, sendiri yaitu bentuk tulisan yang menggunakan bahasa dengan cara yang estetis dan seringkali bermakna ganda. Dengan menggunakan ritme, rima, dan figur bahasa, puisi biasanya disusun dalam bait dan baris, dan seringkali memanfaatkan unsur-unsur bunyi dan imaji. Beberapa bentuk puisi seperti puisi lama, yaitu mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Kemudian puisi baru yaitu balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire atau satir. Kemudian drama yaitu bentuk sastra yang ditulis untuk dipentaskan di atas panggung. Drama sendiri terdiri dari dialog dan aksi yang dilakukan oleh karakter.
Kemudian bab 4 di sini kami belajar mengenai menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Di sini kami menggunakan Mendeley. Mendeley sendiri terdapat beberapa 3 jenis, yaitu Mendeley Desktop yang diinstal pada desktop Windows atau macOS. Kemudian file PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi hard disk masing-masing pengguna, sehingga dapat dikerjakan secara offline. Kemudian membuat sitasi dan daftar pustaka lebih mudah. Kemudian Mendeley Reference Manager atau MRM telah dirilis pada tahun 2019. Mirip seperti Mendeley Web, jenis Mendeley aplikasi yang jenis Mendeley yaitu aplikasi yang membantu dalam membuat sitasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Di sini terdapat webnya. Kemudian yang ketiga yaitu Mendeley Web, yaitu platform Mendeley berbasis web server. Mendeley Web bisa mengedit profile, mengelola referensi yang telah kita koleksi dan membaginya dengan kolega atau teman melalui Mendeley Group. Kemudian mengetahui informasi statistik, misalnya popularitas atau suatu referensi. Kemudian mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. Kemudian latar belakang menggunakan Mendeley sendiri yaitu pendidikan memiliki pengaruh terhadap budaya suatu masyarakat. Menurut Santos dan Reza pada tahun 2022, budaya disiplin dan kerja keras misalnya dimiliki oleh masyarakat yang pendidikannya sudah baik. Menurut Budiman 2005, dengan kedisiplinan dan kerja keras, menurut Normanza pada tahun 2020, akan memberikan dampak pada produktivitas masyarakatnya dalam bekerja sehingga kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Berikut adalah contoh-contoh daftar pustaka yang dibuat oleh menggunakan Mendeley dengan apa style. Di sini nama, kemudian tahun, lalu judul, kemudian penerbit. Begitu pula dengan yang di bawah Normanza, Bapak dosen kami sendiri, Bapak dosen bahasa Indonesia pada tahun 2020 dengan judul. Kemudian di sini terdapat link. Kemudian Santoso dan Reza 2022. Kemudian pada bab 5 yaitu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah sendiri merupakan keterampilan berbicara atau berkomunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Kemudian komponen presentasi ilmiah sendiri terbagi menjadi 3 komponen, yakni komunikator atau pemberi pesan, kemudian media yang digunakan seperti PPT, kertas lembaran atau dan lain-lain, kemudian penerima pesan atau audiens. Terdapat alur presentasi. Yang paling utama yaitu pembuka, di mana kita harus membuka semenarik mungkin agar audiens menjadi tertarik dengan ke bagian selanjutnya. Dan kedua yaitu isi, menjelaskan ide hasil dari penelitian secara lengkap. Dan lalu yang terakhir adalah penutup, dan isinya yaitu memberi kesimpulan dari penelitian dan kalimat penutup. Kemudian mendesain proposal ilmiah, lalu mendesain proposal kegiatan. Mendesain proposal ilmiah dan proposal kegiatan hampir mirip. Proposal ilmiah dengan penelitian sendiri memiliki definisi, yaitu suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Metode penelitian yaitu metode yang prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Kemudian cara ilmiah tersebut terdapat rasional, yaitu masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh pendengaran manusia, kemudian empiris, dapat diamati oleh indera manusia, sistematis atau langkah-langkah yang logis, kemudian valid, bisa dibuktikan kebenarannya,
atau data yang sesungguhnya. Kemudian reliable yaitu ketepatan data ya, yang diperoleh yang bisa dibuktikan fungsi dan pada waktu yang berbeda. Kemudian terdapat siklus proses proposal penelitian, yaitu identifikasi permasalahan penelitian, tinjauan pustaka, penetapan maksud penelitian, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, dan terakhir pelaporan dan evaluasi penelitian. Pelaporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Di sini definisinya yaitu usaha sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu guna mencari jawaban tentang dengan metode ilmiah menurut Sugiono 2020. Penelitian adalah proses penyelidikan ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan metode tertentu menurut Arifin pada tahun 2018. Dan metode penelitian terdapat beberapa langkah seperti metode penelitian sebelumnya, proposal sebelumnya, harus rasional yaitu masuk akal, kemudian empiris dapat diamati oleh indera manusia, sistematis sesuai dengan langkah-langkahnya, kemudian valid, derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan, kemudian reliable, derajat ketetapan data yang bisa dibuktikan pada waktu yang berbeda. Mungkin itu saja kilas balik materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.